Kita tidak melihat rekaman Rasulullah SAW. Tidak ada YouTube-nya, tidak ada video, tidak ada rekaman, tidak ada potret. Tapi ada di hati kita. Karena setiap perbuatan Rasulullah pakai hati. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji hanya milik Allah yang menciptakan segala-galanya, yang memiliki segala sesuatu. Segala puji bagi Allah yang hanya dengan izinnya sesuatu bisa terjadi. Andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, pasti terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi siapapun. Dan jika Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan pernah terjadi walaupun seluruh makhluk bergabung menginginkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala penguasa mutlak, satu-satunya kejadian. Dan dialah Allah yang maha baik, yang maha pengasih, maha penyayang, yang menakdirkan kita jadi orang Islam dan menakdirkan pertemuan ini ada. Semoga kita bisa termasuk orang yang mensyukuri kebaikan Allah ini. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawwatal ardu bin nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Dosa terbesar adalah musyrik. Musyrik artinya ada selain Allah yang melekat di hati sehingga mendominasi, sehingga selalu ingat kepadanya, takut pisah darinya, hanya berharap darinya, ingin selalu bersamanya, mau melakukan apapun untuknya. Nyaknya ini siapa? Kalau nyaknya ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala, sah dia bertauhid. Tapi yang melekat di hati ini selain Allah, sehingga dia saja yang diingat. Saum, sholat, haji, sedekah, dianya selain Allah. Itulah dosa terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang amat besar. Yang kedua yang harus kita waspadai adalah munafik. Orang yang munafik ini ada dua jenis. Ada munafik akidah. Munafik akidah itu dia memperlihatkan Islam tapi hatinya mengingkari Islam. Ini seperti seperti Abdullah bin Ubay. Dia menampakkan Islam padahal hatinya membenci Islam. Tapi ada juga munafik akhlak. Dia Islam, dia sholat, hanya akhlaknya akhlak munafik. Cirinya adalah kalau bicara dia bohong. Silakan periksa, semakin banyak kebohongan yang kita lakukan, sebetulnya semakin munafik. Yang kedua, kalau diberi amanah, dia ulangi. Kalau berjanji, tidak ditepati. Periksa janji-janji yang kita katakan. Seberapa banyak kita mati-matian memenuhi janji dan sumpah kita. Dan yang ketiga adalah kalau diberi amanah, dia khianat, tidak amanah. Amanah itu beragam sekali. Dari yang besar, sedang, kecil, tapi semuanya adalah amanah. Termasuk ngobrol. Ngobrol itu adalah amanah. Setiap kali kita ngobrol dengan seseorang, kita jadi tahu, dan itu amanah. Seseorang yang munafik kalau sudah ngobrol, dia akan sangat mudah menceritakan obrolannya kepada orang lain tanpa rasa takut, tanpa hak bahkan.
Dia cerita bisa pakai bumbu, ditambah, dikurangi, versi perasaannya, versi pikirannya sendiri. Sejengkal jadi sedepak, dan mungkin ujungnya sudah berhingga jadi fitnah. Makanya hati-hati kalau ngobrol, sesedikit mungkinlah ngobrol, karena ngobrol itu amanah. Tidak setiap obrolan yang kita dengar boleh kita ceritakan kepada yang lain. Bisa jadi sumber fitnah. Tidak setiap obrolan yang kita tahu boleh disampaikan kepada yang lain. Jangan. Harusnya kita benar-benar menyadari. Selain kita jangan mudah curhat ke orang, juga hati-hati dengan curhat orang ke kita. Orang yang memiliki akhlak munafik mudah sekali menceritakan sesuatu tentang orang lain. Cirinya begini, ini kita-kita aja ya. Itu biasanya setiap orang ngomong begitu. Yang lebih mengerikan lagi, dia berkata begini, saya sudah janji kepada dia, tidak akan ngomong, tapi ini demi kebaikan kita. Dia sudah janji. Itu munafiknya nampak tuh, munafik akhlak. Hadirin, orang yang munafik ini, dia lebih sibuk membangun bungkus daripada membangun isi. Karena orang yang munafik itu sangat berpikir keras tentang penilaian orang kepada dirinya. Sangat ingin mencari kedudukan di hati orang. Kalau ngobrol, dia tidak berat untuk bohong, mengada-ada. Karena ingin diakui oleh orang sebagai orang pintar, orang tahu, orang berpengalaman, orang berwawasan. Jadi ngobrol apapun dia akan aktif untuk menunjukkan dirinya tuh tahu, dirinya tuh bisa, dirinya mampu, dirinya berpengalaman. Nah, ini ciri orang munafik. Kenapa? Karena sibuk cari kedudukan di hati makhluk. Tapi orang yang lurus-lurus, mau apa cari kedudukan di hati orang? Tidak ada keperluan bagi kita dikagumi orang. Tidak ada perlunya orang kagum ke kita. Tidak ada perlunya orang takjub ke kita. Yang perlu itu adalah kita disukai Allah. Itulah yang membedakan. Orang yang munafik, dia bisa beli apapun, nyicil demi dipuji orang. Padahal yang muji tidak pernah bantuin cicilannya. Ini yang benar. Benar. Orang yang rada munafik begitu, dia tidak ragu tuh untuk pinjam barang ke siapa demi kelihatan keren. Tidak sepenuhnya terlarang pinjam barang, ya. Tapi mau apa? Kita ngebagus-bagus topeng. Padahal Allah, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Makanya siapapun yang ingin bebas dari sifat munafik, orientasi kita tuh dua. Satu, perbaiki hati. Dua, perbaiki amal. Orang yang munafik pasti sibuk membagus-bagus topeng. Topeng itu bisa penampilan, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Dan yang paling bahaya, munafik yang bahaya dari munafik akhlak adalah yaitu yang suka pakai kemasan ibadah. Kalau wanita ingin kelihatan cantik, normal. Lelaki ingin kelihatan cantik, abnormal, Pak. Ya. Kalau Bapak pakai bulu mata palsu, anak kecil maaf ya Pak ya, udah dicoba. Kalau Bapak pakai lipstik berat Pak. Ini harusnya yang antik-antik ini duduknya yang jangan di sekitar saya, di belakang ya. Itu dua yang kecil-kecil ya. Karena wajahnya ini memancing aura gemes ada ya. Lanjut hadirin sekalian. Wanita ingin kelihatan cantik normal, tapi wanita ingin kelihatan solehah,
Nah ini sudah berbahaya karena akan pakai aksesoris ibadah yang tadinya haknya hak Allah tapi digunakan untuk cari pujian orang. Hati-hati nih, kita tidak boleh menilai orang lain ya, tapi setiap orang menilai dirinya sendiri. Karena ada yang zikirnya tuh pura-pura, padahal segitu aja. Tapi ingin disangka ahli zikir. Ada yang dia diam, tapi dia diamnya diam jaim. Saya harus diam nih, supaya kelihatan wibawa. Iya. Tapi bodoh-bodoh ingat ke Allah. Dia sibuk aja memikirkan bagaimana kelihatan wibawa. Tidak penting kita berwibawa. Tidak penting kita kelihatan berwibawa. Yang penting mah disukai Allah. Titik, jadi sendiri kok. Tidak usah diwibawa-wibawa. Saudara-saudara sekalian, di dalam urusan lebayang, ibu juga nggak usah menasihati anak-anakku demi kebahagiaan. Semua yang dikemas itu nggak akan ada tenaganya. Coba dirasa-rasakan. Ini banyak santri baru ya, Bapak santri baru. Usia berapa Bapak? 62, setahun lagi berarti ya, 63 ya. Bapak 64. Oh, kelebihan Pak. Disembangkan. Pas. Aduh, jadi tegang begini nih Pak. Baru sekarang ini daerah deketan begini Pak. Tenang Pak, Bapak tenang Pak ya. Pas itu pas dengan usia Nabi ya wafat. Nah, Bapak berapa? 54. Oh adik ya, lebih muda dari saya. Siapa lagi Bapak? 54. Alhamdulillah. Ada yang lebih cepat kok Pak ya, tidak harus 63 ya. Ada berapa angkatan Bapak nih? Laki-laki 9. Cewek bukan cewek. Oh bisa dimengerti, baru masuk baru ya. Bukan ahwat, nenek Pak ya. Kalau ahwat itu yang shellnya biru muda itu. Ya Pak, nggak apa-apa, Bapak baru daftar ya. Tidak apa. Tidak boleh mencela. Ingat larangan apa? Sampai di mana ini jadi kacau begini ceramah saya. Pak, Bu. Jadi sekarang kita mah tidak usah takut dengan penilaian orang. Apa kita cuek? Oh, bukan cuek. Bukan cuek. Justru serius. Kalau orang cuek tidak peduli kepada penilaian orang. Kalau kita sangat peduli kepada penilaian Allah. Nah Allah itu beda dengan penilaian orang. Orang tidak tahu apa-apa ke kita kecuali topeng. Tapi Allah tahu segala-galanya. Nih kalau ada seorang ibu bicara gini ke anaknya. Bapak ajalah. Anakku, Bapak sayang padamu nak. Bapak berjuang sekuat tenaga siang malam. Agar bisa mengantarkan kamu jadi anak yang soleh. Sukses dunia, sukses akhirat. Bapak lakukan ini insya Allah tanpa pamrih apapun. Bapak sayang padamu. Bagus? Bagus tidak? Bandingkan dengan yang satu ini. Ini seorang bapak yang tidak pandai bicara. Nah, sini sayang. Anaknya masih kecil, dipeluk. Hati yang bicara. Ya Allah, ampuni saya. Engkau tahu saya belum jadi bapak yang benar. Saya belum jadi contoh yang baik. Saya belum bisa mendidik amanahmu ini. Ya Allah, betapa banyak saya menzolimi anak-anak. Ampuni saya ya Allah. Sambil meluk dan berbisik. Nah, maafkan Bapak ya. Tolong bantu doakan Bapak yang banyak. Doakan yang banyak. Mana kira-kira yang ada di hati anak?
Yang mana? Lihat sendiri tidak, dengar sendiri tidak. Aneh, semua bisa merasakan yang sama. Nah, itulah bahasa hati, hadirin. Jangankan si anak, kita aja yang tidak melihat, tidak mendengar bisa merasakannya. Dan itulah penilaian tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat rekaman Rasulullah SAW, tidak ada YouTube-nya, tidak ada video, tidak ada rekaman, tidak ada potret, tapi ada di hati kita. Karena setiap perbuatan Rasulullah pakai hati. Makanya bicara ceramah begini, nggak pakai hati, kering saja. Dalil bisa bagus, tapi kalau nggak pakai hati, anak-anak jangan marah-marah. La tagdob walakal jannah. Bapak sangat menginginkan kalian tidak menjadi pemarah. Kalian harus tenang berpribadi seperti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bapak sangat menginginkan kalian menjadi manusia utuhnya yang berkarakter baku, baik dan kuat. Baik yang terdiri atas ikhlas, sabar dan jujur. Dan ini merupakan ide yang cemerlang. Bapak menginginkan kalian sesuai Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sejati. Paham nak? Gimana hadirin? Anak lagi apa dengar itu? Bingung. Sekarang pakai, nak come here nak. Well, as you know, I am your father, you know, you. Nah, di dalam era globalisasi yang segera fluktuasi kehidupan yang secara divergen dan juga komponen-komponen intelektual yang Bapak harapkan telah terhujam di dalam struktur muntah tuh anak. Kenapa orang tua zaman dulu di daerah sederhana kok bisa menggugah? Karena boleh jadi bahasa hatinya, tidak pakai sombong, tidak pakai ujub. Kita kadang-kadang gelar itulah yang jadi hijab. Jadi ke anak tuh pakai topeng bukan pakai hati, benar? Padahal anak-anak tidak perlu topeng bapaknya, tidak perlu topeng ibunya, tidak perlu gelar bapak ibunya, tidak perlu pangkat bapak ibunya. Anak-anak hanya perlu hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala menilai hati. Sehingga dengan anak yang kemampuannya terbatas, nyambungnya tuh pakai hati. Sekarang ngusap anak-anak, anak bisa terasa kok. Kata-kata itu, kata dengan nada mana yang lebih bertenaga, lebih berpengaruh, kata atau nada? Kan? Nada apa? Ini saya belum cari contoh yang lain. Ya, monyet, tenang kan? Monyet. Ganti nadanya, monyet. Ah, luka. Benar, nada ternyata yang bikin perih itu. Tapi nada, kata tidak sebanding dengan perbuatan. Coba nanti ada seorang istri, suami mengatakan, aku sayang padamu, ma. Sampai di mana yang lebih dipercaya, hadirin? Sungguh aku mencintaimu, aku akan beri rezeki padamu. Uang dikasihkan ke wajahnya, uang logam. Mana yang lebih percaya, sayang atau tidak? Nggak percaya, benar? Saya nggak akan ngomong apa-apa. Oh, bisa berantem hadirin. Makanya nggak usah acting lah. Apa Pak? Oh gini, gini atau gini Pak? Ini sembunyi sedikit jadi masalah Pak. Bapak barusan gini ya, keluar jempolnya enggak? Kan? Keluar enggak? Oh kalau gini cocok Pak ya. Kalau gini kurang Pak, gini cocok ya. Begini, dengan begini, itu tinggal nilai begini masalah. Benar? Coba ke presiden,
Pak Jokowi gini senang, Pak Jokowi gini, masalah itu ya. Hanya masalah jempol. Masya Allah. Coba rasa-rasain. Nih banyak santri baru. Mana ada ibu-ibu? Bu, telunjuk dengan jempol enakan mana? Jempol, pernah ngemut jempol saya emang. Enak katanya ini hadirin. Padahal nggak kena ya. Ada rasanya nih Pak. Bandingkan dengan tangan terbuka, mana yang lebih enak? Nah, kenapa ini ada rasanya? Dengar ya. Kenapa ini nggak enak? Nggak enak. Karena pada waktu mengeluarkan jari ini, hati yang bicara, kamu lebih rendah dari saya. Ini lagi sombong nih. Sini. Kenapa ini sombong? Karena dia tidak akan keluar kepada orang yang kita hormati. Coba. Direktur, sini. Oh, buntung ini. Tes ke calon mertua nanti ya. Menjelang menikah, Pak, sini Pak. Waduh, batal itu pernikahan. Berefek nih telunjuk tuh Pak. Kenapa ini enak? Karena ini adalah menghormati. Ini keluar karena menghormati dan tiap orang enak dihormati. Kenapa ini paling enak? Karena ini adalah contoh Rasulullah SAW. Pasti paling enak. Nah itulah hadirin, sekarang mah dirasa-rasain saja. Setiap kebaikan itu pasti enak di sini. Mendengarnya aja enak. Orang itu teh baik, orangnya tuh ramah, dermawan, pemaaf, tidak mudah tersinggung. Enak dengarnya. Orang itu dermawan, dia suka nggak ragu-ragu. Kalau dia punya sesuatu, dia kasihin dan dia tidak pernah nunggu terima kasih, ngasih aja begitu. Enak dengarnya. Sekarang orang itu ketemu kita. Lebih enak nggak? Ini apa kabar? Seneng jam? Pakai aja. Punya uang nggak? Dompet, kasih aja semua. Dengarnya aja gembira saudara. Padahal nggak ke kita. Gimana kalau datang ke kita, ya kan? Oh, seneng banget. Ada lagi yang lebih menyenangkan. Kalau kita yang jadi seperti itu. Itu mendengar, udah seneng. Interaksi dengan kita, lebih seneng. Yang paling menyenangkan kalau kita yang jadi orang baik. Jadi kalau hati mulai nggak enak, itu ada yang nggak beres. Saya udah berbuat baik, tapi dia tuh jengkelin. Nah berarti nggak sempurna kebaikannya. Saya tuh ikhlas loh, enggak, ya enggak. Karena kenapa? Karena dia ingin diakui ikhlas. Kalau orang ikhlas mah nggak perlu pengakuan orang lain. Makanya orang yang ingin dinilai Allah mah nggak capek dengan penilaian orang. Tapi yang ingin dinilai orang, capek. Tadi saya melihat pertandingan perlombaan memanah. Itu tidak mudah itu. Kalau memanah sendiri di tempat sepi cenderung kena. Sekarang ada yang nonton cenderung nggak kena. Kenapa? Mikirin yang nonton. Sekarang bertanding itu lebih tegang lagi, takut kalah ya kan. Ternyata dia bagus, kita makin enek. Nah inilah yang lebih sibuk dengan penilaian makhluk. Makanya kalau orang-orang udah lempeng gitu ya, ini saya baru teori ya, karena baru ingin. Saya juga ingin bisa lempeng, lurus, istiqomah. Kita kadang lempeng, kadang belok gitu ya. Tahu, paham, bisa istiqomah. Nah, nikmatnya kemuliaan itu kalau sudah istiqomah, sibuk dengan penilaian Allah. Kalau sekarang kita mungkin dilihat orang seneng baru sadar ya. Cirinya adalah dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Udah pasti tuh makhluk. Ya, ada pertanyaan silahkan.